Pernah dengar soal program makan bergizi gratis? Mungkin kedengarannya simple ya, cuma bagi-bagi makanan. Tapi gimana kalau saya bilang di baliknya ada sebuah strategi besar yang akarnya itu dari filosofi bangsa kita sendiri. Nah, kali ini kita bakal bongkar sama-sama apa sih fondasi sebenarnya dari program ambisius ini. Oke, dan biar pembahasan kita mendalam, kita akan merujuk pada analisis dari Devana Yusuf Ahmad Yani. Jadi, semua kerangka berpikir yang akan kita urai hari ini sumbernya dari tulisan beliau. Sebuah perspektif yang menarik banget untuk kita bedah. Jadi pertanyaannya begini, program makan siang gratis ini apakah sekedar bantuan sosial biasa? Atau ini sebetulnya sebuah investasi strategis jangka panjang buat Indonesia? Jawabannya mungkin nggak sesederhana yang kita bayangkan, dan pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari apa itu programnya, terus kita mundur sedikit buat gali akar filosofinya yang ternyata Indonesia banget. Habis itu, kita bedah dua pilar utamanya. Lihat apa aja tantangannya di lapangan, dan terakhir, kira-kira resep suksesnya seperti apa. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, apa sih program makan bergizi gratis atau yang sering disingkat MBG ini? Intinya begini, ini tuh bukan cuma soal ngisi perut yang lapar. Jauh lebih dari itu. Analisis ini melihatnya sebagai sebuah kebijakan untuk membangun kualitas sumber daya manusia kita. Yah, modal paling berharga bagi sebuah negara yang dimulai dari anak-anak sekolah. Nah, sekarang bagian yang menarik, kenapa program ini bukan sekedar nyontek dari negara lain, ternyata ada ruh yang sangat khas Indonesia di fondasinya, yang datang langsung dari jantung sistem ekonomi kita. Fondasi program ini berdiri di atas dua prinsip dasar ekonomi Pancasila. Pertama, ada asas kekeluargaan. Gampangnya, ekonomi itu diurus bareng-bareng buat kesejahteraan bersama, bukan cuma buat keuntungan segelintir orang. Kedua, ada semangat gotong royong. Ini artinya negara, swasta, atau pasar, dan masyarakat itu kerja bareng, bukan jalan sendiri-sendiri. Program ini adalah wujud nyata dari kedua nilai itu. Dan ini bukan ide baru loh. Bung Hatta, salah satu bapak pendiri bangsa kita, udah dari dulu menekankan kalau ekonomi kita itu ya harus berasaskan kekeluargaan. Jadi program ini punya akar sejarah yang kuat banget. Sekarang kita masuk ke inti dari strateginya. Analisis ini memecah dampak dari program ini jadi dua pilar utama yang saling menopang. Ada pilar sosial dan pilar ekonomi. Nah, gambar ini menjelaskannya dengan sangat baik. Di satu sisi, ada pilar sosial yang fokusnya membangun generasi berkualitas. Di sisi lain, ada pilar ekonomi yang tujuannya untuk pemberdayaan. Yuk kita lihat lebih dekat satu persatu. Kita mulai dari pilar yang pertama ya, pilar sosial. Sederhananya, ini ngomongin soal dampak langsung yang bisa dirasakan oleh anak-anak kita, baik di kelas maupun untuk tumbuh kembang mereka. Jadi tujuannya ada tiga. Pertama, yang paling vital, yang memerangi masalah gizi buruk dan stunting. Kedua, sesuatu yang kelihatannya sepele tapi efeknya besar, bikin anak-anak lebih konsentrasi belajar. Ya iyalah, perut kenyang, otak pun jalan kan? Dan yang ketiga, ini yang paling fundamental, adalah soal keadilan sosial. Memastikan setiap anak Indonesia punya garis start yang adil. Oke, sekarang kita geser ke pilar kedua, pilar ekonomi. Ini nih yang sering dilupakan orang. Program ini bukan cuma soal pengeluaran, tapi juga soal investasi. Dari sisi ekonomi, efeknya berlapis-lapis. Jangka panjang, ini adalah investasi untuk menciptakan angkatan kerja yang lebih produktif di masa depan. Jangka menengah, uang yang berputar di program ini bisa menghidupkan ekonomi lokal, memberdayakan UMKM. Dan efek langsungnya, ya jelas meringankan beban pengeluaran keluarga-keluarga di Indonesia. Tapi tentu, ide sebagus apapun pasti ada tantangannya. Analisis ini juga sangat realistis dan nggak menutup mata dari berbagai risiko yang mungkin muncul di lapangan. Setidaknya, ada 3 risiko besar yang perlu diwaspadai. Pertama, sudah pasti soal beban ke anggaran negara. Ini bukan program murah. Kedua, hantu yang selalu ada di proyek-proyek besar, potensi korupsi dan kebocoran dana. Dan ketiga, ada risiko kalau pengadaannya nanti malah didominasi pemain besar yang justru bisa mematikan UMKM lokal. Ini PR besar. Nah, untuk mengatasi tantangan tadi, kuncinya ada di kolaborasi. Setiap pihak punya perannya masing-masing. Negara itu sebagai wasit, pembuat aturan, dan pengawas. Pasar atau swasta, mereka sebagai penyedia barang dan jasanya. Tapi yang paling penting, masyarakat. Kita semua bukan cuma penerima manfaat, tapi juga anjing penjaga yang ikut mengawasi. Terus, gimana caranya biar program ini bisa sukses dan tetap sesuai dengan ruh Pancasila tadi? Analisis ini juga menawarkan beberapa langkah konkret yang bisa jadi panduan. Jadi, resep suksesnya ada 4.
1. Rantai pasoknya harus melibatkan UMKM dan koperasi lokal. Wajib. 2. Bahan makanannya utamakan dari petani dan peternak lokal, biar ekonomi daerah ikut hidup. 3. Harus transparan, anggarannya dibuka, biar publik bisa ikut ngawasin. Dan 4. Ini bukan cuma ngasih makan, tapi juga ngasih edukasi gizi, biar dampaknya jangka panjang. Kalau 4 langkah itu dijalankan dengan benar, program ini akan bertransformasi dari yang tadinya mungkin dianggap sekedar bansos menjadi sebuah mesin pembangunan ekonomi yang inklusif. Efeknya terasa dari level paling bawah. Dan kita kembali ke pertanyaan awal. Potensi program ini, seperti yang kita lihat, luar biasa besar. Tapi kuncinya ada di detail pelaksanaan. Kalau dijalankan dengan benar, dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang sesungguhnya, mungkinkah ini bukan cuma jadi program makan, tapi benar-benar jadi salah satu mesin pendorong keadilan sosial di Indonesia? Pertanyaan itu, mari kita renungkan bersama.